Aku yakin kamu pernah mendengar tentang segitiga Bermuda yang terkenal itu. Namun ada saudaranya yang kurang dikenal yang bisa jadi lebih meresahkan daripada saudara kandungnya. Segitiga Bridgewater yang terletak di Massachusetts adalah titik aktivitas paranormal yang kecil namun intens. Ahli kriptozoologi Loren Coleman menciptakan istilah ini pada tahun 1983 untuk menggambarkan area seluas 520 km persegi yang meliputi titik-titik menakutkan di Abington, Rehoboth, dan Freetown. Di dalam perbatasannya terdapat banyak kota, termasuk Bridgewater yang menjadi asal muasal namanya. Bagi mereka yang cukup berani untuk menjelajah, bahkan tersedia buku panduan yang merinci situs-situs paling menyeramkan di wilayah ini. Kamu dapat memulai perjalananmu dengan mengunjungi Gua Raja Philip di Norton. Menurut legenda, pemimpin Wampanoag, Metacomet alias Raja Philip, pernah bersembunyi di sana selama pemberontakan epiknya melawan Inggris pada tahun 1600-an. Dan sekarang, beberapa orang pemberani bersumpah bahwa mereka telah melihat cahaya hantu dan mendengar genderang hantu di dalam gua. Tapi jika berburu hantu bukan minatmu, mungkin kamu ingin mengunjungi Rawa Hokomok di Bridgewater Triangle. Orang-orang mengklaim telah melihat segala sesuatu mulai dari Bigfoot hingga burung dan ular raksasa di sekitar danau. Ada juga rumor tentang api hantu dan cahaya hantu yang akan membuatmu tetap waspada. Ini seperti pesta paranormal. Dan jika kamu lebih menyukai kisah menyeramkan di dunia nyata, kamu harus mampir ke Solitude Stone di Bridgewater. Terselip di tepi sungai Nankateset, batu ini memiliki kisah angker yang berasal dari tahun 1800-an. Seorang pendeta setempat mengukir puisi misterius di atasnya, dan selama bertahun-tahun, batu ini telah menjadi tempat favorit para pemburu hantu dan penggemar sejarah. Terletak di Australia, Monte Cristo Homestead mungkin tampak seperti rumah Australia yang menawan dari luar, tapi penampilan bisa menipu. Di balik pintunya yang tertutup, terdapat kisah menyeramkan yang membuatnya terkenal sebagai rumah paling berhantu di Australia. Awalnya rumah ini dimiliki oleh Christopher Crowley yang memperoleh kekayaannya dari Railway Hotel di June. Peristiwa-peristiwa kelam terjadi di dalam tembok Wisma Monte Cristo. Keluarga Crowley tinggal di rumah bergaya Victoria yang bertengger di atas bukit yang menghadap ke kota. Tragedi melanda dengan meninggalnya Christopher pada tahun 1910 dan istrinya Elizabeth pada tahun 1933. Setelah kepergian keluarga tersebut pada tahun 1948, rumah tersebut menjadi rusak dan ditinggalkan begitu saja. Keluarga Ryan kemudian membeli wisma tersebut dan berusaha merestorasinya. Namun ternyata mereka tidak sendirian. Kejadian-kejadian aneh seperti perilaku hewan yang tidak biasa dan penampakan cahaya misterius serta sosok hantu membuat keluarga Ryan percaya bahwa rumah itu berhantu. Menurut legenda, setidaknya ada 10 arwah yang berkeliaran di lorong-lorong Monte Cristo Homestead. Kamu dapat memilih dari berbagai hantu di rumah berhantu ini. Anak kecil yang dijatuhkan oleh perawat dari tangga, pembantu yang jatuh dari balkon, atau anak laki-laki penjaga kandang kuda yang secara tragis meninggal dalam kebakaran. Arwah yang paling aktif adalah anak laki-laki sang penjaga yang ditemukan dirantai di samping ibunya yang telah meninggal dan tetap dirantai selama 4 dekade. Saat ini, rumah ini berfungsi sebagai penginapan, menyediakan makan malam dan tur hantu yang merinci sejarah kelamnya. Para tamu yang lebih berani dapat memilih untuk bermalam di kediaman yang menyeramkan ini. Berlokasi di kota kuno San Francisville, dekat New Orleans, Myrtle's Plantation adalah rumah bersejarah dengan beranda sepanjang 38 meter dan serambi megah yang dihiasi lampu kristal Prancis yang megah. Rumah ini memiliki masa lalu yang kelam, dengan 10 orang telah kehilangan nyawa mereka dalam lindungan temboknya. Akibatnya, ada banyak laporan penampakan hantu, termasuk Chloe yang terkenal. Sosok misterius yang mengenakan turban hijau yang menghantui pengunjung di kamarnya. Hantu lain yang dilaporkan termasuk seorang gadis muda yang mengintip melalui jendela, seorang anak kecil yang loncat-loncat di tempat tidur, seorang tentara, pendeta voodoo, dan hantu pemilik sebelumnya. Terlepas dari reputasinya sebagai rumah paling berhantu di Amerika, Myrtle's Plantation, seperti halnya Monte Cristo Homestead, kini beroperasi sebagai penginapan yang menawan dengan 21 akomodasi.
Pengunjung dapat mengikuti tur hantu di siang hari atau memilih tur malam yang lebih populer dan menegangkan. Selain itu, restoran di properti ini menawarkan hidangan lokal yang segar untuk para tamu. Awalnya dibangun pada tahun 1824, gedung opera berbentuk tapal kuda bergaya Italia di San Juan, Puerto Rico telah menjadi bagian penting dari lanskap budaya kota ini selama lebih dari 1 abad. Terlepas dari rumor tentang kejadian paranormal, Teatro Tapia wajib dikunjungi karena keindahan arsitekturnya yang khas. Menurut legenda setempat, teater ini dihantui oleh 2 sosok hantu. Salah satunya adalah seorang wanita bergaun merah yang muncul di bilik 105 lalu menghilang. Sementara yang lainnya adalah seorang aktris yang secara tragis terjatuh di atas panggung pada tahun 1800-an dan konon tampil di hadapan penonton yang tidak terlihat lalu menghilang. Kabarnya, hantunya berkeliaran di teater, sesekali bernyanyi di atas panggung dan membanting pintu di belakang panggung. Meskipun kisah-kisah hantu ini tidak dapat dikonfirmasi, sejarah teater selama 200 tahun menyisakan ruang untuk berspekulasi. Kastil Good Hope adalah bangunan tertua di Afrika Selatan. Dibangun antara tahun 1666 hingga 1679 oleh para tentara, pelaut, dan kerabat-kerabat mereka. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi orang-orang yang tinggal di sana. Namun ternyata, tempat ini menjadi tempat yang menakutkan bagi setiap orang yang mengunjunginya. Kamu mungkin mengatakan bahwa itu semua hanyalah imajinasi yang nyata dan tidak ada yang gaib tentang tempat ini. Tapi inilah kenyataannya. Banyak orang yang mengaku mendengar suara-suara dan langkah-langkah di penjara bawah tanah ini. Ditambah lagi, lonceng di menara lonceng dikatakan kadang-kadang berbunyi. Namun, tidak mungkin lonceng tersebut berbunyi karena menara ini sudah dibatu beberapa abad yang lalu. Namun, ada sebuah legenda yang menjelaskan bunyi yang menakutkan itu. Mereka mengatakan bahwa seorang prajurit mengakhiri hidupnya di sana dan itu pasti hantunya yang membunyikan lonceng. Tapi tunggu, ini akan menjadi lebih menyeramkan lagi. Ada anjing hitam hantu yang suka menakut-nakuti orang, pria tinggi bercahaya yang melompat dari tembok ke tembok, dan bahkan seorang wanita dari abad ke-18 yang masih berperan sebagai tuan rumah bagi tamu-tamu penting. Saat ini, kastil ini menjadi museum militer dan tempat untuk upacara tradisional. Tempat ini penuh dengan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Dikenal sebagai raksasa lembah Loire, kastil Prancis ini sangat mengesankan. Kastil ini memiliki 7 lantai, 204 kamar, banyak galeri lukisan, dan bahkan gedung opera yang dapat menampung 200 orang. Awalnya dibangun sebagai benteng pada abad ke-11. Kastil ini bahkan pernah dikunjungi oleh kerajaan. Namun disinilah hal yang benar-benar menarik. Rupanya tempat ini dihantui oleh Green Lady alias La Dame Verte. Dia dikatakan sebagai anak kesayangan Raja Charles ke-7 dan kisahnya berakhir tragis pada abad ke-15 ketika suaminya membunuhnya karena berselingkuh. Banyak orang mengklaim bahwa mereka telah melihat sosok hantunya di menara kapel, mengenakan gaun hijau khasnya dengan mata cekung yang menyeramkan dan hidung yang hilang. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa mereka pernah mendengar ratapannya di seluruh kastil. Sekarang, kastil ini telah berubah menjadi hotel megah yang mengadakan acara-acara keren seperti pasar. Namun, jika kamu cukup berani untuk bermalam di sana, kamar-kamar di sana sangat mewah. Masuklah ke dalam Ancient Ram Inn, tempat di mana kegelapan mengintai di setiap sudutnya dan roh-roh masa lalu tidak pernah benar-benar beristirahat. Bisikan-bisikan bergema di seluruh lorong, diiringi suara langkah kaki di kejauhan dan rasa dingin yang tak dapat dijelaskan dari jari-jari yang menyentuh kulitmu. Bayangan menari di bawah kerlip cahaya lilin, menciptakan bentuk-bentuk menakutkan di dinding kuno yang dihiasi simbol-simbol menyeramkan dari masa lalu yang terlupakan. Saat kamu menjelajah lebih dalam ke penginapan, suhu udara akan turun secara dramatis, membuatmu merasa sangat kedinginan hingga tidak ada lapisan pakaian manapun yang bisa menghangatkan. Penampakan hantu yang berkeliaran di koridor dikatakan sebagai jiwa-jiwa tersesat yang ingin membalas dendam atau tidak bisa pindah ke alam berikutnya. Di ruang uskup yang paling angker di antara semuanya, suasana mencekam itu terasa mencekik, seolah-olah dinding-dindingnya jatuh menimpamu.
Namun, terlepas dari rasa takut dan ngeri yang luar biasa yang menyelimuti penginapan ini, ada juga yang tertarik pada kegelapannya, seperti ngengat pada nyala api. Mereka mencari sensasi bertemu dengan hal yang tidak diketahui dan merasakan kehadiran makhluk gaib secara dekat dan personal.